Sebut Yusril pindah haluan karena 100 M, Demokrat diingatkan soal triliunan uang senturi. Ditulis oleh Niha Alif di sewot.com. Hai. Jumpa lagi dengan channel media berita terkini. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu channelnya ya. Perseteruan antara Demokrat kubu AHY dan kubu Muldoko masih berlangsung hingga saat ini. Tak tanggung-tanggung, pihak yang berseberangan dengan AHY menggandeng pengacara kondang, Yusril Ihza Mahendra. Isu tak enak pun mulai menimpa Yusril, mulai tak tahu balas budi hingga berbelot lantaran tak diberi uang 100 miliar. Tentu saja Yusril tak terima serangan terhadap dirinya dan menyebut antek Demokrat. Memakai jurus mabok. Bahkan influencer Denny Siregar ikut berkomentar hingga ada yang mengungkit masalah senturi. Sebelumnya seperti dilansir detik.com, advokat Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait uji formil dan material anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART, Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Salah satu sorotan Yusril terkait ADART PD ini ialah soal kewenangan majelis tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat. Poin ini akan diuji apakah sesuai tidak dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik. Majelis tinggi partai di Demokrat memang memiliki kewenangan tinggi. Misalnya, perihal penyelenggaraan KLB yang termaktub dalam anggaran dasar, AD, PD bab 10 tentang permusyawaratan partai dan rapat-rapat, yaitu tepatnya pada pasal 81 ayat 4. Berikut bunyinya, pasal 81, 4. Kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas permintaan A. Majelis tinggi partai, atau B. Sekurang-kurangnya 2/3. 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan setengah 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Selain itu, mengenai KLB diatur dalam pasal 2. Kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas permintaan A. Majelis tinggi partai, atau B. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan setengah 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. 3. Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Kongres luar biasa. Dalam hal ini, Ketua Majelis Tinggi Partai yang merupakan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kewenangan yang begitu tinggi. Tak terima digugat Yusril, sang mantan beserta kroninya ramai-ramai menyindir Yusril. Di akun Twitternya, "Money can buy many things, but not everything." Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguh pun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan. SBY, tulis @sebyudhoyono. Begini Prof. Yusril Ihza _MHD, soal gugatan junior pasti kami hadapi. Jangan khawatir. Kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran Anda 100 miliar sebagai pengacara, Anda pindah haluan ke KLB Muldoko.
Cuit @Andiarif _. Menanggapi serangan gila-gilaan Demokrat ke Yusril, Denny Siregar dan netizen juga tak kalah garang menyentil Demokratnya Pak Mantan. Untuk marwah partai yang selalu terlihat wah dan berkuasa 10 tahun, keluarin duit 100 miliar aja UTK pengacara papan atas, gak mau. @pdemokrat. Emang pelit ya? Tulis @Denny Siregar 7. Netizen lain bahkan menautkan berita mengenai tuduhan korupsi senturi SBY oleh Anas Urbaningrum. Seperti dilansir berita1.com, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengaku telah menyampaikan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, data perihal dugaan kecurangan dalam dana kampanye pemilihan presiden, Pilpres, tahun 2009, di mana kuat dugaan menggunakan bailout, dana talangan, ke Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. Namun, Anas enggan mengungkapkan calon presiden, capres, mana yang diduga melakukan kecurangan tersebut. Tetapi, kejelasan diperoleh dari pernyataan salah satu pengacara Anas, Firman Wijaya. Di hadapan awak media, ia meyakini bahwa aliran dana bailout Bank Senturi digunakan oleh Capres Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, untuk kampanye pada tahun 2009. Kalau berita ini benar meski kasusnya masih diawang-awang hingga saat ini, maka pernyataan Denny Siregar memang benar adanya. Demokratnya Pak Mantan memang pelit, maka tak heran kalau mereka ditinggal satu persatu orang kepercayaannya. Bahkan saking pelitnya partai yang notabene punya bersama diambil alih jadi partai keluarga. Si mantan jauh-jauh hari menyiapkan karpet biru untuk anaknya dengan melabrak aturan partai. Rasanya kalau mereka menerima serangan internal itu ibarat buah simalakama perbuatan mereka yang lalu. Akhirnya masa tua Pak Mantan harus disibukkan untuk menuntut anaknya agar bisa bertahan di gelanggang politik. Beda jauh dengan Jokowi nanti yang pastinya akan lebih sibuk bermain dengan sang cucu. Semoga saja Terah Cendana, Cikeas, Kala dan Bakri tak masuk menjadi bagian pimpinan di masa mendatang. Sudah cukup masa mereka dan giliran Indonesia dipimpin orang yang sesuai. Begitulah kura-kura, bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe, like dan share video ini. Terima kasih.